march of Adolf Hitler's Nazi Congress comes to an end. Zu unserem ewigen deutschen Volk. Deutschland, Sieg, Heil! Heil! Kalian pasti pernah dengar nama Adolf Hitler kan? Nah, di video kali ini kita bakal gali lebih dalam tentang pikiran dan keyakinan Hitler, khususnya mengenai hubungannya dengan orang Yahudi. Gak cuma soal kebencian, tapi kita juga bakal bahas gimana pandangan Hitler tentang ras dan kepercayaan bahwa orang Jerman itu superior. Jangan lupa, ini bukan cuma soal sejarah, tapi juga cerita tentang bagaimana satu pemikiran bisa membawa dampak besar bagi sejarah dunia. Gue punya cerita seru nih, dari Jeff Waddington. Dia dosen senior di Leeds. Dia lagi ngungkapin alasan kenapa Hitler benci banget sama orang Yahudi. Ya, kita tahu Holocaust itu bikin parah hubungan mereka. Tapi seringkali kita lupa nih pertanyaan mendasar. Kenapa sih si Hitler benci Yahudi? Hitler ini punya peran krusial dalam Holocaust. Dan gak bisa kita ngejelasin ini tanpa ngebahas antisemitismenya dia. Antisemitisme itu bisa diartikan kelompok. Nah, ini bukan antisemitisme biasa. Ini antisemitisme level tinggi, sampai-sampai bikin kita mikir. Jadi awalnya Hitler ini tumbuh di waktu yang antisemitismenya lagi tinggi-tingginya. Gue rasa waktu dia di Wina, kota asalnya, dia punya andil besar. Di sana dia disodori pandangan anti-Yahudi dari mana-mana. Jadi kalau ketemu orang Yahudi makin gak betah. Terus pas Perang Dunia Pertama tuh dia makin gelisah karena dia mikir peluang Jerman ngebuktiin keunggulannya. Tapi sayangnya pas Jerman kalah, dia malah nyalain orang Yahudi. Dia nganggap mereka pengkhianat dan bikin Jerman kalah. Makanya dia bikin aksi keras banget buat ngapus Yahudi dari Jerman. Dan kita tahu ini berujung tragis dengan Holocaust. Hitler ini punya pemikiran yang ekstrim banget tentang Yahudi. Dia benar-benar meyakini bahwa Yahudi itu ngancam keberlangsungan hidup Jerman. Menurut dia, mereka kayak parasit yang makin lama makin banyak ngisap sumber daya dan kekayaan Jerman. Buat Hitler, Yahudi bukan cuma kelompok agama atau budaya aja, tapi dia lihat mereka kayak ras yang punya niatan jahat buat merusak masyarakat Aryan atau Jerman. Ide ini absurd banget, tapi Hitler yakin kalau Jerman itu superior dan Yahudi itu kayak ancaman biologis yang cuma mau ngambil keuntungan dari kerja keras orang lain. Jadi menurut Hitler, Yahudi ini bukan cuma ancaman politik atau ekonomi, tapi juga ancaman rasial. Dia nganggap kalau hubungan antara Jerman dan Yahudi itu kayak hubungan bentuk persaingan antar ras. Dan menurut dia, ras Jerman harus dijaga kemurnian. Dan yang lebih parah lagi, Hitler meyakini kalau Yahudi ini punya konspirasi raksasa buat menguasai dunia. Dia mikir kekuatan Yahudi ini terorganisir dengan baik, bersembunyi di balik peristiwa-peristiwa penting dunia. Makanya dia ngelihat Revolusi Oktober sebagai bukti bahwa Yahudi benar-benar punya ambisi global buat mendominasi. Jadi intinya Hitler punya pandangan yang gak masuk akal banget tentang Yahudi. Sampai-sampai dia punya obsesi buat ngilangin mereka. Gak bisa dipungkiri ini salah satu pemikiran tergelap sepanjang sejarah manusia. Hitler sama rezim Nazi bikin hal-hal mengerikan. Mereka genosida orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua dan gak habis pikir metode ini keras banget. Coba simak ini. Kamp konsentrasi dan pemusnahan tahun 1941. Mereka ngumumin soal kebijakan solusi akhir. Niatannya buat ngapusin semua orang Yahudi di Eropa. Kamp konsentrasi kayak Auschwitz, Treblinka, Sobibor itu dibangun buat bunuh massal. Orang Yahudi disiksa habis, jutaan diantaranya mati di kamar gas atau ditembak. Yang kedua, pembantaian massal. Selain camp, pembantaian massal juga diadain di mana-mana, terutama di wilayah yang dikuasai pasukan Jerman. Orang Yahudi banyak yang ditembak dan dipaksa kerja sampai mati. Yang ketiga, operasi Einsatzgruppen. Pasukan khusus SS, disebutnya Einsatzgruppen, beroperasi di belakang garis depan. Tugas mereka ngebantai orang Yahudi, komunis, dan kelompok lain. Metodenya tembak langsung di parit yang udah digali. Yang keempat, penganiayaan dan pengusiran. Sebelum mulai genosida, rezim Nazi udah bikin undang-undang dan kebijakan diskriminatif buat orang Yahudi. Mereka dikecualikan dari segala. Yang terakhir, eksperimen medis. Beberapa dokter Nazi mengeksperimen pada orang Yahudi di kamp konsentrasi, mulai dari mutilasi tubuh sampai uji coba obat yang gak etis. Dengan sejarah kelam ini, pendapat gue tentang pembantaian Hitler terhadap orang Yahudi ini jangan dianggap remeh. Ini emang topik berat dan gelap. Jadi Hitler dan rezim Nazi benar-benar ngelakuin kejahatan yang bikin ngeri, yaitu Holocaust. Mereka bantai jutaan orang Yahudi dan ini gak bisa disepelein. Mulai dari kamp konsentrasi sampai pembantaian massal, Hitler benar-benar nunjukin sisi paling gelap manusia. Dia punya pandangan konyol soal ras. Mikir orang Jerman itu superior, sementara Yahudi dianggap khas yang merusak. Karena pandangan tolol ini, dia nyiptain sistem buat musnahin orang Yahudi. Gue gak bisa ngebayangin gimana rasanya orang yang hidup di zaman itu. Mereka dipisah dari keluarga, dipaksa kerja mati-matian, atau bahkan langsung dibunuh. Semua itu cuma karena Hitler punya keyakinan tolol soal superior ras. Ini sejarah hitam yang gak boleh dilupain.
biar kita ingat dan jangan pernah ada lagi yang ngulangin kayak gini. Kebebasan dan toleransi itu penting, kita harus jaga supaya nggak ada lagi kebiadaban kayak yang dilakukan Hitler dan rezim Nazi. Jatuhnya rezim Nazi itu terjadi pada akhir Perang Dunia Kedua. Pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan lain-lain makin mendekati wilayah Jerman. Hitler dan rezim Nazi pada saat itu udah ngerasain tekanan yang luar biasa. Pertama, front timur melawan Uni Soviet semakin lemah buat Jerman, terutama setelah kekalahan mereka dalam pertempuran Stalingrad. Di front barat, pasukan sekutu berhasil merebut wilayah-wilayah penting dan mereka semakin dekat dengan Jerman. Nah, saking putus asa dan takut kalah, Hitler malah memilih untuk melakukan bunuh diri pada tanggal 30 April 45. Setelah itu, pada tanggal 7/9 45, Jerman menyerah tanpa syarat kepada pasukan sekutu. Peristiwa Holocaust diingat dan dihormati sebagai tragedi besar dalam sejarah umat manusia. Peringatan Holocaust dan penghormatan terhadap para korban sering diadakan untuk memastikan bahwa kejadian tersebut tidak terlupakan dan sebagai upaya untuk mencegah pengulangan kebijakan genosida di masa depan. National Holocaust Remembrance Day yang diumumkan oleh PBB pada tanggal 27 Januari, hari pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz, bertujuan untuk mengenang korban Holocaust dan menekankan pentingnya pembelajaran dari sejarah ini. Untuk menanggapi tantangan kebijakan diskriminatif dan intoleransi saat ini, serta mempromosikan hak asasi manusia, keadilan, dan kerjasama antar bangsa. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada jutaan orang yang menjadi korban genosida dan memberikan pelajaran berharga tentang bahaya fanatisme, rasisme, dan kebijakan merugikan kemanusiaan. Ini tragedi yang paling gelap banget buat sejarah manusia. Kita harus ingat hal ini nggak akan terulang lagi kebijakan genosida dan intoleransi di masa depan. I to było dla mnie dosłownie uderzenie w głowę, bo ja nagle zobaczyłem po prawie 80 latach to, co widziałem w wagonie towarowym, kiedy byłem wieziony do Auschwitz. No przecież obok mnie siedziała taka mała dziewczyneczka i tuliła do piersi lalkę. Sebelum kita tutup video ini, penting banget buat diingat bahwa kebencian dan intoleransi kayak yang kita bahas tadi adalah sesuatu yang harus kita lawan bersama. Dari sejarah kita belajar bahwa memahami perbedaan dan membangun kedamaian itu jauh lebih berharga. Mari kita bersatu dan memastikan bahwa sejarah kelam ini nggak terulang lagi dan kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik, di mana keberagaman dihargai dan keadilan ditegakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tetap positif dan jaga kesehatan dan kebaikan di hati kita.